Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Kita mulai ya. Kalau dari sisi keturunan beliau ini, kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar, kita kenal sebagai Ashar Basir. Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya, bahwa guru saya itu punya beberapa program tapi kok banyak dibully orang kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasyim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasyim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya, harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Nah, zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama, zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik, karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Nah, mulai orang-orang modern ini, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita. Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam.
Jadi yang pertama itu settingnya, jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah, nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani, gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme, gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan ya dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri, karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya, karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia, nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Nah, itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu, mungkin hari ini kalian bisa lah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Nah, itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu. Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wa khirsun, kesungguhannya, wa bulwatun, butuh modal. Jadi zakaun, wa khirsun, wa bulwatun, wastibarun, dan butuh sabar. Wasuhbatu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Dengan setting 4 itu tadi, lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan. Terus kalau ini inovasi-inovasi di pesantren beliau. Yang pertama, mirip kayak Kiai Dahlan kemarin, menginisiasi model madrasah. Kalau sebelumnya kan ngaji di pondok itu ya ilmu agama saja, tidak ada ilmu umumnya.
Tapi nanti ilmu umum diperkenalkan. Ya persis kayak madrasah hari ini yang kalian kenal itu. Jadi itu diperkenalkan di pesantren Tebu Ireng zaman itu. Termasuk nulis yang pakai huruf Latin, belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Bahkan yang populer zaman itu atas usulan dari putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizomiyah. Madrasah Nizomiyah ini kurikulumnya malah 70% pengetahuan umum. Jadi 30%-nya baru pengetahuan agama. Nah, ini jadi memperkenalkan metode belajar yang modern, meskipun tetap tidak meninggalkan agamanya. Dan nanti atas pengaruh Kiai Wahid juga nanti ada perpustakaan, langganan majalah-majalah. Itu ada disebut ada Panji Islam, Islam Bergerak, Dewan Islam dan seterusnya. Itu loncatan yang luar biasa. Karena kan masih ada pesantren yang baca koran tidak boleh, radio tidak boleh, TV tidak boleh, untuk menjaga konsentrasi santrinya agar fokus pada ilmu agamanya. Nah, tapi mungkin santri yang lain itu punya bakat yang berbeda. Ini kalau tidak difasilitasi eman-eman bakatnya, maka di pesantren Tebu Ireng itu ya umum ya diajarkan. Di Madrasah Nizomiyah itu referensi-referensi seperti majalah juga disiapkan. Jadi ini dari sisi pendidikan, inovasi-inovasi ini sudah dilakukan zaman Kiai Hasyim di pondok pesantren Tebu Ireng. Oke, sekarang kita lihat dari sisi konsepnya, urgensinya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Kiai Hasyim penting. Urgen itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya, bukan karena akalnya, Pak. Enggak, karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan. Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan ya sama saja. Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malat ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah, dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu. Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan tidak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Tidak pakai belajar jalan, tidak pakai ngerangkak dulu, tidak pakai. Dia sudah ada paketnya. Beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia tidak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang. Dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Oke, itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua. Ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain. Tidak ada. Ya kan, sapi juga tidak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua, ayo kita berontak. Tidak ada. Besok digituin lagi, yuk manut lagi.
Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi tidak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu, derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, tidak karu-karuan, tidak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau tidak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus, Pak. Masalahnya sama, tidak selesai-selesai. Mungkin kita tidak belajar. Ilmu kita tidak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok tidak berubah berarti kita tidak belajar. Kita tidak berbudaya dan tidak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga, ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, ya kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakatmu. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu. Oke, jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang, ini teori-teori pendidikan dari beliau. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas, mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang
berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya, dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu, jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada, anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok, hanya kamu tidak mau saja, atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa, Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa, Pak, kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya, Pak. Loh, kalau kamu ingin minat, ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasyim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah, migas kita luar biasa, tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor, masih mentah. Nunggu matang dulu, matang baru kita impor balik ke sini, terus jadinya mahal. Ya salah ide, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri. Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung. Jangan lupa orang yang tergantung itu, dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasyim kan zaman perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Ini hanya pancingan saja. Silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini, yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah didapat, beberapa gampang di-download. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan, Raden Dewi Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.